Nah, tadi kita kan di project ya. Ini kan ada tiga nih, jangan salah. Ada project, ada file, kemudian ada service. Silakan kembali ke project. Kemudian klik kanan pada akademik tadi, ya. Klik kanan. Kalau tadi kan kita ngambilnya ya Java, Java class. Kalau sekarang silakan diambil yang JFrame form. Buat di sini adalah data mata kuliah, makul ya, singkat ya, mata kuliah. Kemudian projectnya biarkan saja, abaikan. Ini udah disimpan di folder D ya, atas nama Fauzi. Kemudian silakan diklik finish. Nah, sekarang kita mulai untuk mendesain. Nah, desain pertama, ya, ini kita close dulu. Di tampilannya kan seperti ini nanti. Nah, kita bikin dua layout. Yang pertama adalah bagian bordernya, ya, bagian kepala. Kemudian ini adalah bagian isi. Kemudian yang ketiga adalah menu tombol buttonnya ya, yang akan ditekan untuk prosesnya. Oke, jadi caranya yang pertama, ambil panel ya. Nah, panel. Kemudian bawa sini. Tariknya sini dulu. Nah, coba kita ubah warnanya biar mudah kita bedakan nanti. Caranya adalah klik kanan, kemudian ambil properties. Kemudian silakan diambil di bagian background di atas, klik di samping kanan, pilih warna biru ya, yang ini. Oke. Nah, close. Kemudian langkah kedua tetap dengan menu panel ya. Kemudian ini bagian isi, ditarik sedikit bawah. Ya. Kemudian ganti di properties, samakan jawab warna dengan tugas ya. Jadi nggak boleh di warna yang lain, kita seragam. Silakan diambil di bagian background, kemudian pilih warna putih, kemudian baru oke. Nah, ini bagian isi. Kemudian di bagian prosesnya ya, tombol button di bawah, tarik, ganti warna, kemudian ambil background, ambil warna biru, oke. Nah, ini digeser ya. Nah, sekarang kita buat teksnya lagi ya. Teksnya adalah menu label. Klik label, kemudian bawa sini ya. Silakan di klik kanan ambil edit teks. Input data mata kuliah. Nah, sekarang kita klik kanan dulu, nanti dikopikan untuk mengubah tulisannya. Klik kanan ambil properties, kemudian ambil yang di bagian font ya, sebelah kanan. Silakan dipilih. Umpamanya kalau Bapak biasanya kan yang style ya. Nah, ini bookmark on style. Kemudian bold, terserah nih tulisannya. Kemudian buat setnya 14. Nah, input data mata ya, tarik di tengah. Nah, ini di copy ya, copy paste ya, copy, kemudian pastekan. Nah, buat di bawahnya adalah jurusan Sistem Informasi tahun pelajaran 2024-2025. Jurusan Sistem Informasi tahun pelajaran TP-nya apa? 2024-2025. Ya, diatur lihat posisinya. Nah, sekarang bagian deskripsi lagi, di bagian statement ya. Kalau di program kan statement ini. Silakan diklik kanan di bagian sini, kemudian ambil properties, kemudian ambil di bagian border nomor 2. Setelah background ini kan ada bordernya. Nah, kemudian ambil yang titelnya yang XC ini. Buat namanya di sini adalah kalau sini apa? Data mata kuliah sistem informasi. Berarti dibuat sini. Data mata kuliah sistem informasi. Nah, silakan diubah bagian colornya, silakan diubah. Kalau tadi kan warna merah ya.
Oke, kemudian bagian formnya di sini ubah, bukan di properties, tapi dia beda nih. Bold 14 boleh, ubah aja tulisannya yang bagian on style, dokumen on style. Oke, oke, close. Nah, kemudian kita buat bagian isi lagi. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS dan jurusan. Buat satu masternya dulu, label. Buat di sini nama, kode, kode mata kuliah. Kemudian kasih titik 2. Nah, silakan diubah apanya dulu, formnya. Jadi nanti kita kopas ya. Bold, buatnya 12. Ubah dengan nama yang sejenis ya. Kemudian oke. Nah, kemudian untuk inputannya silakan ambil ya text field ya. Silakan ambil text field, kemudian tarik. Kemudian lebarkan di bawah nggak apa, buatnya 40. Silakan dikosongkan isi di dalamnya dulu. Klik kanan, kemudian ambil edit text, kemudian delete. Enter. Nah, selesai. Jadi kopasnya lagi. Kita akan minta atributnya berapa nih? 4. Ya, copy ya. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah SKS. Yang 4, jurusan. Nah, silakan diatur ya nih. Ini di copy ya biar kelihatan bagus. Paste. Nah, kemudian kalau seandainya ada nih bersisa, tariknya ke atas. Ini tarik ke atas, kemudian ini tarik lagi ke atas. Nah, nah, langkah selanjutnya adalah kita buat menu ya. Silakan dibuat seperti ini lagi ya, klik kanan, ambil properties, kemudian silakan klik di bagian border. Ambil yang detail bordernya, buat di sini adalah menu. Menu tombolnya ya. Kemudian pilih tulisannya bold 14 agak besar, samakan dengan yang di atas biar seragam ya. Kemudian oke. Untuk warna, kalau yang warna hitam pilih yang warna merah biar seragam ya. Nah, kemudian silakan untuk tombol ambil yang tombol button ya. Kita buat tombolnya yang pertama adalah simpan atau save. Ya, tarik ya. Kemudian yang kedua, nanti kalau nggak sempat sebelum ujian UAS ya, ini adalah update. Ini Pak, kopikannya nanti di apa? Di notepad nanti untuk update-nya. Update. Kemudian tombol yang terakhir kita buatnya yang exit ya. Nah, selesai. Nah, coba kita tes dulu. Caranya adalah klik kanan pada mata kuliah, kemudian ambil run file. Nah, selesai ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini kita bolkan ini dulu biar seragam ya. Silakan dipilih bagian
properties, kemudian ambil home, ambil ball 14 ya, kemudian samakan dengan tulisan yang pertama di command style. Oke, close. Oke, langkah selanjutnya adalah ini yang paling penting, membuat nama variabel. Jadi jangan sampai lupa nanti nama variabel ini. Untuk kode mata kuliah kita gunakan variabel yang berupa teks ya. Awalnya dari txt kode. Kemudian dengan nama mata kuliah txt makul mata kuliah ya. SKS txt SKS. Jurusan juga seperti itu. TXT jurusan. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti kita siap untuk melakukan coding program ini. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pencoding program. Caranya adalah silakan klik double pada tombol Shift ya. Klik double. Nanti kursor akan diarahkan ke line 264, dia otomatis ini. Nah, silakan ketikkan programnya di bawah ini. Nah, tadi kan sudah Pak kirimkan programnya ya. Langkah pertama adalah mendeklarasikan variabel. Jadi kan atributnya akan berapa buah nih? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi caranya adalah kita deklarasikan 4 ini, caranya string ya. Di notepad ada kontrol spasi. Kemudian buat nama variabel dulu. Yang pertama kalau di database ini harus sama nih ya. Nama yang pertama Pak buat di sini adalah kode underscore makul. Jadi nggak boleh beda ya. Berarti kode underscore makul karena dia mau menyimpan ke database. Nanti kalau beda nanti error ya. Sama dengan buka kurung string. Ambil yang Java di bawah ya. Enter. Kemudian panggil nama variabel di bagian desain tadi. Ini kan nama variabelnya adalah txt kode. Berarti panggil dia txt. Nah, itu gunanya txt di awal, menyamakan kontrol spasi. Kalau 4 oke lah kita hafal. Tapi kalau seandainya lebih dari 10 kan nggak hafal. Berarti kita milihnya sininya lagi. Berarti yang pertama apa? Txt kode. Tipenya adalah get text. Nah, ambil yang get text yang ini. Tutup dengan titik koma. Lanjut di atribut kedua, tetap dengan string. Kemudian variabel kedua di database kita buat tadi adalah makul. Nah, berarti makul sama dengan string nggak usah karena sudah diwakili di atas. Txt kontrol spasi panggil yang txt mata kuliah. Tipenya adalah get. Nah, get text. Kontrol spasi tutup dengan titik koma. Lanjut yang ketiga string SKS ya. Ya, SKS sama dengan panggil variabel yang di desain txt SKS tipenya adalah get text tutup dengan titik koma. Yang terakhir string tipe yang kedua adalah jurusan ya, atribut kedua sama dengan txt jurusan titik get ya sama tuh get text tutup dengan titik. Nah, itu udah selesai mendeklarasikan variabel yang pertama. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yang bagian isi ya. Kalau di desain ini kan isinya di sini nih. Caranya adalah tray ya. Ketika dia try kemudian kontrol spasi, ambil yang di bagian atas. Nah, dia otomatis. Jangan diketikkan yang catch exception itu nggak usah, dia akan otomatis ya. Kemudian panggil dia sebagai statement. Nah, kan ini kan belum muncul karena di atas belum kita impor. Sama yang tadi ya, di sini kan belum impor. Ya, jadi lakukanlah proses impor. Ada 3 yang kalau salah disimpan tadi. Yang pertama impornya adalah Java SQL resource statement job set ya. Oke, kita coba kan. Java SQL berarti impor Java titik SQL apa?
Nah, result ya. Kalau nggak hafal, boleh lihat apa result. Tutup dengan titik koma. Yang kedua yang kita import Java. Kebanyakan orang ini banyak yang salah karena nggak hafal ya impornya. Ini kalau Pak lihat di buku banyak-banyak ya statement apa versinya. Java SQL, SQL-nya kan database nih. Kemudian baru statement. Tutup dengan titik koma. Yang terakhir untuk yang pesannya lagi, apakah sukses nanti nyimpan atau enggak Java. Nah, yang Java ini pakai X ya, karena ya itu karena pembiasaan lagi kita kalau hafal bagus ya. Kemudian swing, job, dan pen, tutup dengan titik koma. Nah, kalau udah diimpor, kita tinggal panggil lagi. Nah, kan di sini tadi kan, balik lagi sini, statement. Nah, muncul ya kan? Nih, kalau tadi kan belum muncul karena belum diimpor. Statement, kemudian statement, panggil lagi statement sama dengan statement koreksi ya, sama dengan buka kurung ya, buka kurung, kemudian statement. Nah, ini Java SQL. Jadi ambil yang di bagian MySQL karena kita koneksinya ke database MySQL ya, com MySQL JDBC. Atau ya SQL Java-nya mungkin bisa diwakili Java SQL. Kemudian panggil yang koneksi nih. Di sini kan kita udah buat koneksi nih. Ya, file koneksi. Berarti kita panggil kontrol spasi. Nah, dia akan muncul tuh koneksi titik get connection titik create statement. Tutup dengan titik koma. Nah, selesai. Lanjut yang kedua. Nah, untuk memanggil database lagi, statement SQL update. Berarti kita panggil statement titik SQL update. Nah, di sini ya, SQL update yang SQL. Nah, yang SQL jangan salah, yang string SQL. Ya, kemudian masukkan perintah ini. Insert into. Nah, apa nama database kita tadi? Makul kan? Nama tabelnya. Berarti di sini buat insert into makul huruf besar values ya, karena nilai ya. Kemudian sebutkan satu-satu atributnya. Nah, yang pertama kode makul sampai dengan jurusan. Ya kan ada 4 ini. Ya. Nah, ini yang sering Bapak ketinggalan titik koma ya. Kita cobakan yang pertama dulu. Buka kurung. Ya, buka kurung ya. Kurung biasa ya, kurung biasa. Buka kurung, kutip 1, kemudian kutip kutip 2 dihubungkan dengan tanda plus karena di Java ini kalau setiap variabel itu harus dihubungkan dengan tanda plus ya. Kemudian baru buat nama eh, atribut kita. Yang pertama adalah kode makul. Kemudian ini kan biar nggak panjang ke samping ya, enter ya. Kemudian dihubungkan dengan tanda plus lagi, tanda kutip 1, koma, kutip 1 lagi, ya. Kemudian hubungkan dengan tanda plus, nah, kemudian panggil ya nama. Nah, ini kan ada yang salah di kenapa nggak muncul. Jadi makul, oh, bukan nama di atas dia makul ya, makul. Ya seperti itu, makul.
Ada yang salah nih, ketinggalan Pak. Coba perhatikan lagi yang baris kedua. Tanda plus, ya. Kemudian tanda kutip 2, kutip 1, koma, kutip 1 lagi, tanda plus ya. Ya, seperti itu. Baru error. Nah, kalau error lihat di sini ya, berarti kan dikatakan nih, ini ada tanda plus yang tinggal katanya. Nah, gimana nih? Kalau di copy ya ini sudah sama nih. Ada yang salah. Oh ya, tanda apanya berarti yang hilang. Tanda kurung. Nah, tadi terhapus ya tanda kurung ya. Tanda kurung di bawah. Nah, lanjut yang variabel kedua. Ini kedua ya, yang ketiga lagi. Jadi kalau seandainya biar tidak ragu di copy aja deh. Atau biar pembiasaan ya. Tanda plus, tanda kutip, kutip 1, kemudian koma di tengah ya. Kemudian tanda plus lagi, variabel SKS ya. SKS. Nah, lanjut tanda plus, tanda kutip, kutip 2, koma, dan terakhir jurusan. Tanda plusnya belum ya? Nah, langsung error kan? Nah, tanda plus ini kan. Nah, kemudian ingat yang di belakang yang terakhir ini dia kan banyak nih. Jadi diawali dengan plus lagi, tutup dengan tanda kutip ya. Ini jurusan di sini ya. Diawali dengan tanda plus, kutip, koma, 1. Ya, betul ya. Kemudian titik, koma. Ya, seperti itu. Kemudian baru tanda kutip 2. Nah, kalau statementnya sudah selesai, baru kita close. Lagi statement. Titik, close. Nah, berarti sudah tutup dengan titik koma. Nah, kemudian ini adalah kalau seandainya kita mau mengetikkan atau menginputkan nilai nanti. Biar nanti kalau seandainya umpamanya ini kan yang sudah ya. Yang mana Pak buat jadi mahasiswa. Input data mahasiswa. Yang kita running-kan. Umpamanya kita masukkan, oh ini yang lama ya. Dari data mata kuliah. Umpamanya kita masukkan datanya adalah SI berapa tadi yang sudah SI 09 lagi ya. Kode mata kuliah. Kemudian buatnya di sini adalah kalkulus. Jumlah SKS 3, jurusan sistem informasi. Nah, coba perhatikan. Ketika kita menyimpan ya, kita simpan ini harus kosong teks ini ya. Jadi kursor ini kembali ke kode mata kuliah untuk menginputkan data yang baru. Jadi tujuan kita membuat set tag itu adalah menghilangkan yang isian ini kalau seandainya sudah tersimpan gitu. Coba kita simpan. Cek koneksi. SI3 yang belum. Bentrok. Nah, mungkin bentrok tadi itu. Data disimpan ini kan langsung hilang. Kursor kembali ke atas. Jadi tujuan yang set tag itu adalah untuk mengosongkan teks filenya. Ya, kita lanjut. Ya, yang pertama yang harus kita kosongkan adalah txt kode ya. Panggil ya, txt kode titik set teks. Nah, kosongkan ya. Tapi kalau kita isi dengan false, berarti data itu tidak bisa diubah itu. Langsung off ya kan. Namanya false. Bisa ya, seperti ini. Tapi ini kita kosong karena datanya harus kita input dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah txt nama atau mata kuliah titik set
teks, kemudian kutip 2. Yang ketiga apa? TXT SKS ya. Titik set string kosongkan, dan yang terakhir adalah TXT jurusan. Titik set teks kosongkan. Nah, untuk mengembalikan kursor ke atas ke TXT kode, berarti TXT kode titik request fokus. Nah, sekarang kita masuk ke kesannya lagi biar tahu kita berhasil atau tidak nyimpan. Job set pen titik show message dialog ya. Nah, ambil ya show message dialog yang di atas apa. Kemudian null. Nah, kemudian kasih pesannya data sukses disimpan. Pesannya ya sukses simpannya. Nah, kemudian yang gagal kita bikin juga, tapi di bawah nih yang di bawah text ini ya, job state pen titik show message dialog null, gagal, cek koneksi ya, itu jelas ya, itu terserah kita aja tuh, gagal cek koneksi gitu. Nah, sampai itu sudah ya. Nah, kalau sudah, ini kan nggak ada error. Nah, coba kita running-kan. Ya, ini makul. Nah, coba kita running-kan. Klik kanan, ambil run file. Coba kita tes. Coba database-nya, datanya apa saja yang sudah masuk. SI 06, 09, SI 3 gitu. Coba SI 02 lagi. SI 02. Nama mata kuliahnya adalah apa mata kuliahnya? Jaringan dah ya. Basis data. Basis data. Jumlah SKS anggapnya 3. Kemudian jurusan sistem. Nah, coba kita tes. Cepat. Gagal cek koneksi ya. Berarti ada yang salah ya. Coba kita lihat di koneksi dulu. Berarti ini yang di mana nih? Yang data mata kuliah akademik. Nah, ini Undari udah localhost 3306 Undari. Jadi Undari kemudian root. Oke, ini kita running-kan dulu. Kemudian di proses simpannya string kode makul. Lihat struktur kode makul. String makul SKS tag jurusan. Insert into mata kuliah. Dan adalah insert into mata kuliah, kode mata kuliah SKS jurusan statement close. Oh, sama semuanya. Mana beda itu? Yang mana? Yang di ini. Yang ini. Hah? Di bawah. Yang Java scale yang mana? Dan di sini ya. Oh ini nggak ngaruh nih.
Ini akademik memang ya, package-nya akademik. Kalau di sini kan mata kuliah, di sini simpannya itu Undari karena di sini Undari nama package-nya tuh. Nah, ini akademik ya. Di sini ya dulu. Coba kita sandingkan dulu ya. Ini yang jadi masalah nih. Kalau seandainya apa terpaksa kita cek satu-satu. Saya tadi dapat coba kan berhasil tadi ya. Nah, coba kita bandingkan dulu. Kode mata kuliah. Swing, get SQL statement, string, txt, kode, get stack, makul, SKS, jurusan. Ah, ya. Ini ya. Oh, tapi ini memang mata kuliah Pak buat ini. Yang di desain yang sini. Nah, karena ini memang terpanggil ya kan di mata kuliah ini, sedangkan di sini desainnya buat makul. Nggak salah tuh. Get stack sama tuh. Misalnya dia hijau kan, kalau hijau dia berarti aman tuh. String, SKS, TXT, SKS, get stack, TXT jurusan, tray, statement, kemudian statement koneksi, get connection, create statement. Ya kan nggak ada error lagi kan, cuma ada insert into value. Terus jadi titik komanya nih yang salah. Sama semuanya kan beda ya. Saya coba ambil koneksi dulu ya. Copy, paste. Nah, nanti koneksi ada masalah, itu di sini masalahnya. Nah, pindahkan aja lah untuk waktu ya. Pindahkan di sini. Nanti silakan cobakan di rumah.
Ya, berarti ada yang salah tuh. Titik koma waktu Pak menjelaskannya. Nah, tapi kan ini udah Pak, kopi kan di notepad-nya. Silakan dikerjakan Pak. Nah, ini kita stop. Berarti video kedua ya.